Ya, salam bosku, ketemu lagi dengan channel Jiwa Logam. Dimana channel ini adalah channel tempat berbagi untuk segala informasi mengenai proses kimia dari alat elektronik. Nah, jadi pada video ini saya akan memberikan tutorial atau berbagi cara-cara pengendapan dengan menggunakan sistem aqua regia atau yang biasa disebut dengan air raja. Untuk bahan kimia yang diperlukan dua saja, yaitu HCl dan HNO3 atau asam nitrit. Nah, untuk video ini saya menggunakan bahan olahan sisa-sisa endapan. Nah, seperti ini contohnya. Ini sisa-sisa endapan yang dalam proses penyaringan dia lolos ikut tersaring juga, yang tidak ikut tersaring. Kita satukan saja. Sekarang kita buat aqua regianya. Nah, aqua regia ini perhitungannya, untuk perhitungan dasarnya kita semua mungkin sudah tahu ya, 3:1. 3 ml HCl dan 1 ml HNO3. Ya, kita buat dulu aqua regianya ya. Oke. Nah, ini aqua regia kita sudah jadi. Mau langsung disiramkan boleh, mau ditunggu dulu supaya larutannya menyatu boleh. Kalau saya ini karena untuk video konten aja, jadi saya langsung siram aja ya. Kita langsung rendam aja. Baru kita aduk-aduk. Nah, kalau untuk pengaduk, biasanya kalau kita beli gelas kimia seperti ini, kita bisa sekalian beli yang pengaduk kaca. Kalau tidak punya, bisa juga menggunakan bahan-bahan lain, alat-alat lain yang bahannya tidak mengandung unsur besi. Harus plastik atau kaca. Karena aqua regia ini dia memakan semua logam selain termasuk emas. Tembaga iya, timah iya, emas iya, pokoknya semua dimakan sama aqua regia. Kenapa? Itulah sebabnya dia sering disebut air raja, karena semua logam itu dimakan sama dia. Nah, setelah diaduk-aduk seperti ini mau didiamin aja ndak apa-apa, mau direbus juga ndak apa-apa. Cuman kalau perebusan itu, pemanasan dengan cara direbus itu lebih baik dibiarkan dulu aqua regianya sudah tidak aktif. Kalau ini kan masih aktif ini. Nah, jadi aqua regianya dibiarkan dulu. Kalau sudah tidak aktif baru kita panaskan. Jangan langsung dipanaskan. Ya, kalau kebiasaan saya saya langsung panaskan, karena kenapa? Takutnya nanti kimianya mengalami kejenuhan. Jenuh kimianya, masih banyak logamnya, kimianya udah tidak berguna, tidak beraksi. Jadi dibiarkan aja dulu sampai dia sudah tidak ada reaksi, baru kita panaskan. Oke, kita tunggu ya. Nah, setelah tidak ada reaksi awalnya sudah selesai, baru ini saya diamin sekitar 5 menit lah. Nah, setelah itu baru kita masuk ke proses pemanasan aqua regia. Kita panaskan dengan konfor bisa konfor apa aja, yang penting dia konfor gas lah. Mau pakai konfor yang bukan konfor gas juga enggak apa-apa.
Yang penting intinya dia mendidih. Ini aqua regianya mendidih. Nah, dan diingat selalu menggunakan lapisan kalau untuk gelas kaca. Walaupun ini termasuk gelas yang tahan api, tapi untuk menjaga kemungkinan terjadi pecah atau retak yang bisa mengakibatkan cairan kita tumpah, jadi kita gunakan lapisan. Nah, ini kita panaskan ya. Nah, pemanasan aqua regia ini sampai mendidih saja. Kalau sudah mendidih besar, kita matikan, nanti kita dinginkan, baru kita saring masuk ke proses berikutnya, urea dan SMB. Oke, saya selesaikan dulu ya. Ini saya selesaikan dulu. Nah, setelah cairan regia kita mendidih, ini kita matikan. Baru kita tunggu sampai dingin, karena ini masih panas, kita tunggu sampai dingin, baru kita saring. Oh ya, ada tadi informasi yang ketinggalan. Untuk melakukan regia apalagi dipanaskan, dimaksimalkan, diusahakan harus dilakukan di luar ruangan. Nah, di luar ruangan yang udaranya, sirkulasi udaranya bagus. Tapi apabila kita tidak mau harus bikin di dalam ruangan, maka gunakanlah penutup di atas gelas beaker kita. Kenapa? Karena aqua regia itu bukan cuma aqua regia saja, apa saja proses kimia yang menggunakan pemanasan seperti ini, asapnya jauh lebih berbahaya daripada kimia yang tidak dipanaskan. Nah, ini kita tunggu dingin ya, kita tunggu dingin, nanti kita saring lagi. Baru kita masuk ke tahap berikutnya, aqua regia, urea dan SMB. Oke, kita tunggu ya. Saya biarin dingin dulu ya. Nah, setelah dingin, baru gelasnya itu disemprot-semprot. Bukannya apa, karena gelasnya panas kan kita harus pegang gelasnya. Nah, jadi disemprot-semprot. Dan lagi ini bahannya kan dari tisu, dari endapan sisa. Jadi saya menggunakan banyak sekali tisu. Harusnya kalau untuk regia dihindari semaksimal mungkin tisu yang banyak seperti ini, karena saat pemanasan dia akan menjadi bubur. Nah, tisunya kalau sudah jadi bubur itu akan merepotkan dalam proses penyaringan. Tapi tidak apa-apa, ini kita saring aja. Oke, saya bawa panas. Oke. Nah, di sini saya menggunakan 2 kali proses penyaringan. Penyaringan awal saya pakai tisu dulu. Saya pakai tisu. Nanti kalau udah ada airnya, sisa penyaringannya udah selesai, airnya baru kita saring lagi menggunakan tisu. Kalau ini saya pakai kapas dulu. Panas. Oke, ini kita tunggu ya. Nah, oke bosku, ini sudah disaring ya. Tadi endapannya sudah disaring. Nah, tadi kan urea kita 400 ml. Sudah saya saring, cuci. Sekarang urea kita sudah aqua regia kita udah 800 ml. Jadi sudah tidak saya tambah air aja lah. Ini kan sudah 1:1 aqua regia kita ya. Sekarang kita masuk di tahap yang berikut, yaitu penetralan nitrit menggunakan pupuk urea. Nah, ini pupuk ureanya. Saya menggunakan pupuk urea yang putih. Saya merekomendasikan yang putih. Tapi kalau tempat bosku itu tidak ada, di tempat bosku tidak ada, yang adanya ureanya warna pink, yang merah itu, merah kepingan itu yang urea subsidi, boleh. Dia warna orange, boleh. Warna apa aja, yang penting intinya dalam urea ini, nitritnya dinetralkan semaksimal mungkin. Bentar ya, saya tambah pencahayaan. Wah, nggak jadi, nggak usah deh begitu. Nah, ini kita taruh sedikit-sedikit ya, jangan sekalian ya, karena ini akan ada reaksi buih
Jadi nanti kalau terlalu banyak urea kita taruh meluap, nanti hilang semua emasnya. Kita lihat apa dia ada reaksi. Nah, baru kita aduk-aduk. Nah, kalau udah dirasa tidak ada reaksi lagi, berarti ureanya sudah dalam keadaan normal, netral maksudnya. Kita pastikan ya, kita taruh sedikit terakhir buat memastikan. Nah, itu sudah tidak ada reaksi itu. Nah, kalau sudah tidak ada reaksi lagi, penggunaan urea dihentikan. Karena kalau over urea nanti terjadi pengkristalan. Nanti kalau apabila dia terjadi pengkristalan, kita ribet lagi, nanti kita saring lagi, kita mulai lagi urea dari awal. Maksudnya kita regia lagi dari awal, kita urea lagi, kita SMB lagi. Oke, setelah itu bosku kita pakai SMB. Nah, tahap berikut ini sudah masuk ke tahap pengendapan emas. Jadi kita menggunakan SMB. Di sini saya menggunakan SMB cair. Apa itu SMB cair? SMB cair itu bubuk SMB yang saya larutkan dengan air panas. Ini jadi 150 ml. Kalau tidak mau repot-repot buat melakukan pencairan, dicairkan seperti ini, bisa langsung pakai bubuk-bubuknya sekalian taruh situ, tidak masalah. Kita saring ya, kita endapkan ya dengan urea, dengan SMB. Dah. Setelah itu diaduk-aduk sampai airnya berubah warna menjadi kecoklatan kah, atau kehitaman, atau hijau tua gelap. Kita aduk-aduk dulu. Seperti yang saya bilang di video awal ya, melakukan SMB ini, sistem urea yang menggunakan SMB yang itu harus di luar ruangan karena baunya ampun-ampun jadi. Nah, ini sudah mulai berubah ya. Ini sudah berubah warnanya, yang tadi itu sudah mulai kecoklatan. Ini saya sudah pakai masker industri, tapi SMB ini tembus gitu. Nah, jadi semaksimal bisa mungkin dilakukan di luar ruangan. Kalau menggunakan proses aqua regia, karena ini juga bubuknya bubuk berbahaya ya, sodium metabisulfat itu berbahaya juga. Oke,
Oke, saya lanjut dulu ya. Nah bosku, ini sudah kita campur SMB tadi, terus sudah kita aduk-aduk. Itu sudah kelihatan endapan emasnya, itu yang coklat-coklat itu endapan emasnya. Nanti juga dia akan mengendap ke bawah. Apa ini saya bantu semprot-semprot ya. Nah, saya bantu semprot-semprot. Siapa tahu, siapa ngerti di samping-samping ada emas-emas kecil yang ikut. Nah, aqua regia yang sudah di tahap ini didiamin begini aja boleh, kita pengendapan dingin boleh. Kalau mau cepat kita endapkan dengan cara dipanaskan. Nah, dipanaskan sampai ada kemerupus air sedikit, tidak mendidih kecil lah istilahnya. Nah, itu kita matikan, itu dia nanti akan mengendap. Lebih cepat daripada didiamkan tanpa dipanaskan. Kalau didiamkan tanpa dipanaskan wajib 8 jam minimal pengendapan. Nanti airnya udah bening baru disaring. Kita lihat endapannya, kalau seandainya sudah seperti ini, sudah coklat, dilogamkan, sudah jadi emas. Nah, manfaat kedua untuk dipanaskan untuk supaya endapannya jadi berat. Nah itu biasanya kita tidak perlu saring lagi, kita buang aja, tiriskan airnya, endapannya sudah tidak kemana-mana, sudah di bawah sini karena dia sudah berat. Nah, tinggal kita taruh lagi, kita bilas lagi, misalnya kita bilas lagi 2, 3, 4 kali pakai air mendidih, baru kita taruh nitrit lagi, baru kita panaskan sampai 4 kali, maka kadarnya naik, emasnya jadi lebih tua. Nah ini kita lihat ada endapan emas warna coklat ya, itu sudah di atas. Nah ini kita bantu panasin ya, kita bantu panasin. Iya. Nah, ingat ya bosku ya, tidak seperti yang di awal. Kalau yang di awal aqua regianya, air rajanya kita panasin sampai mendidih. Nah kalau untuk yang ini tidak boleh sampai mendidih, cukup ada kemerupus sedikit aja, atau istilahnya mendidih kecil aja, itu harus langsung dimatikan, didinginkan. Karena kalau sampai mendidih takutnya ureanya aktif lagi, aqua regianya aktif lagi, endapan yang sudah ada ini dimakan lagi. Kalau sudah begitu, udah terlanjur seperti itu, enggak apa-apa. Kalau sudah terlanjur begitu tidak apa-apa, karena proses belajar kan ada sedikit kecerobohan terjadi seperti itu. Endapan yang sudah ada dimakan lagi sama aqua regia, tidak apa-apa. Kita kembali lagi ke proses urea, SMB lagi. Nah, tidak apa-apa, tidak masalah. Nah itu sudah kelihatan ada emas, endapan-endapan coklatnya itu udah naik turun. Nanti tinggal tunggu dia agak mendidih kecil, kita matikan. Nah, kita lihat jumlah endapannya, karena ini kan hanya endapan sisa ya kan, dari sisa-sisa pelogaman kemarin. Ini endapan sisanya. Kalau memungkinkan kita tuakan alasnya, kita rebus nitrit. Tapi kalau tidak memungkinkan ya langsung kita logamkan aja. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke bosku, setelah ada kemerupus atau mendidih kecil seperti ini, ya kan, nah, itu batas daripada pemanasan, jadi kita matikan. Nah, jadi tidak boleh dibiarkan sampai dia mendidih besar. Kalau dia mendidih besar, endapan-endapan yang ada itu hilang lagi dimakan sama aqua regia. Nah, sekarang tinggal kita dinginkan. Kalau udah dingin, nah, kita biarkan nanti dia turun mengendap sendiri. Nanti pas sudah dingin baru kita logamkan. Kita lihatlah logamnya seperti apa nanti. Nah, memungkinkan apa enggak kita tuakan. Kalau tidak ya tidak perlu dituakan, langsung kita logamkan aja. Tapi kalau kondisi endapan sudah seperti ini, saya yakin ini udah masuk kadar 80 ke atas lah. Oke, kita lanjut bos ya. Kita biarkan dulu dia sekitar 2 jam. Kalau mau lebih maksimal 1 malam kita biarkan, 8 jam kita biarkan, lebih maksimal lagi. Nanti airnya bening semua, tidak ada endapan lagi yang masih main-main di sini. Itu endapan sudah turun ke bawah semua, 100% udah turun semua. Jadi saat kita olah sudah tidak ada yang namanya endapan lolos. Oke, saya lanjut dulu bos ya.